Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat rahimakumullah, saya Fadli Ahmad, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 228113072 hendak menyampaikan presentasi materi kuliah, yakni pendidik dalam pendidikan Islam pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ajat Sudrajat MPDI. Langsung saja. Pendidik dalam pendidikan Islam, pada materi ini kita akan melihat pada 5 poin, yakni yang pertama adalah pengertian pendidik, yang kedua istilah-istilah pendidik, kemudian kedudukan pendidik, yang keempat fungsi pendidik, dan yang kelima adalah karakteristik pendidik yang ideal. Yang pertama, pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara atau merawat dan memberi latihan agar seorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Kemudian seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dan dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah di bumi maupun sebagai abdi sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah istilah-istilah pendidik, antara lain yakni murabbi. Murabbi yang bermakna sangat luas, yakni seperti pembimbing, penunjuk, pemelihara, ya kan? Kemudian ada mu'allim yang artinya kurang lebih sebagai pengajar. Kemudian ada mu'addib yang erat hubungannya dengan adab, sehingga mu'addib bisa dikatakan sebagai pemberi contoh, memelihara adab anak peserta didik sehingga sesuai dengan akhlakul karimah. Kemudian ada mudaris yang maknanya guru, yang tidak lain tidak bukan artinya adalah juga sebagai tenaga pendidik atau pengajar dengan metode-metode sehingga peserta didik semakin efisien dan efektif dalam belajar. Kemudian ada mursyid yang maknanya juga sebagai penunjuk jalan yang lurus. Selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan pendidik. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kemudian poin yang keempat yakni fungsi pendidik. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin keempat adalah tugas pendidik dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menemukan pembawaan yang ada pada diri seorang anak. Kemudian yang kedua, berusaha menolong anak didik dalam mengembangkan pembawaan tersebut sehingga kelak dijauhkan dari arah yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah memperlihatkan kepada peserta didik tentang tanggung jawab ketika ia beranjak dewasa. Kemudian yang keempat adalah mengadakan evaluasi setiap selesai dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, guru harus mengetahui karakteristik murid. Dan yang ketujuh, guru harus selalu berusaha meningkatkan
keahliannya, baik dalam segi bidang yang diajarkan maupun dalam cara mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah guru harus mengamalkan ilmunya, sehingga tidak hanya menyuruh murid tetapi juga ia melaksanakan. Kemudian peran pendidik, yang pertama ia sebagai fasilitator. Jadi pendidik menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian pendidik sebagai pembimbing, yaitu memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam berinteraksi ketika belajar. Kemudian mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien. Kemudian yang C, pendidik sebagai motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar peserta didik tekun dan giat belajar. Kemudian pendidik sebagai organisator, yakni mampu mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Kemudian pendidik sebagai sumber ilmu atau sumber belajar, yakni ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Adapun poin yang kelima, yakni karakteristik pendidik yang ideal. Muhammad Atiyah Al-Abrasi menjelaskan karakteristik yang ideal yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang pendidik, yakni seorang pendidik atau seorang guru harus pertama memiliki sifat zuhud, yang kedua memiliki jiwa yang bersih, yang ketiga ikhlas dalam mengamalkan ilmunya dalam mengajarkan kepada peserta didik, yang keempat memiliki sifat pemaaf, yang kelima menempatkan diri sebagai orang tua sebelum ia menempatkan diri sebagai seorang guru, sehingga ia mampu merangkul dan memberikan kasih sayang terhadap peserta didiknya. Dan yang keenam, mampu menggali bakat dan minat peserta didik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.